accident kakinya retak, jadi dia harus rest kurang lebih 2-3 bulan ini, jadinya dia gagal nemenin. Dan dia cancel maraton juga tahun ini, jadi kemarin datang ke Bali ikut Ciring aja gitu. Pengalaman seperti apa sih Pak Dika sendiri awalnya coba-coba tapi belum resmi? Iya, jadi kan Usi udah lari udah 2 tahun lebih ya. Saya kan selama 2 tahun ini suka ngeledekin dia gitu, berasa hidup sama atlet karena dia subuh udah bangun, udah lari apa segala macem, terus aktivitasnya setiap hari begitu terus gitu, lari sekian kilo. Terus pertama kali yang bikin saya penasaran itu waktu nganterin dia maraton di London waktu itu. Ternyata euforianya luar biasa. Kaget juga ngelihat, wah, ternyata seru ya event lari kelas dunia itu seru banget ya. Pantesan dia mengejar banget pengen ada di event itu. Terus habis itu mulai dari situ saya mulai penasaran. Tapi diajak sama dia masih belum mau, sampai akhirnya kemarin ada satu kejadian yang bikin saya kayaknya emang saya pelan-pelan harus mulai olahraga rutin deh gitu. Pertama kali masuk tempat gym dulu, daftar gym dulu gitu, terus lama-lama di gym butuh kardio kan buat kesehatan jantung. Nah mulai tuh situ, makanya kamu coba lari deh. Ya udah deh, cobain beli sepatu gitu. Akhirnya mulai coba, awalnya juga ngerasa berat dan kayak bingung gitu, apa ya enaknya gitu. Karena setiap ngejalanin prosesnya kok rasanya nggak ada nikmatnya gitu. Tapi setelah berapa kali coba, mulai nemu, oh ternyata nikmatnya itu after larinya, perasaan kita jadi lebih baik, terus ngobatin overthinking saya juga, terus pelan-pelan saya mulai ngerasa ada manfaatnya ke badan saya gitu, ngerasa lebih segar, otak lebih jalan, terus disiplin bangun pagi kayak gitu-gitu. Nah mulai tuh akhirnya ngerutinin, setiap Sabtu aku lari, mulai jadi racun ke teman-teman. Akhirnya Wendy ikut, Arda ikut, Sastra Silalahi ikut, suaminya Kiki ikut gitu. Sampai akhirnya kita punya grup Sabtu, suaminya Hesti juga ikut. Di grup Sabtu itu ada ya 10 orang lebih lah yang kita akhirnya jadi rutin lari tiap Sabtu. Terus ngebayangin kan kita lari Jakarta terus. Kalau suasananya baru kayaknya seru kali ya gitu. Misalnya kapan kita liburan ke Bali terus kita lari pinggir pantai, kok kayaknya seru ya gitu. Nah Usi nyeletuk, ada maraton nih di Bali, aku bisa cariin tiket kalau kalian mau. Ngelemparnya ke teman-teman dulu. Aku diajak race nggak mau karena tadinya cuman ya udahlah, aku cuman buat rutinitas biasa aja, buat fun aja gitu. Tiba-tiba anak-anak mau, karena anak-anak mau otomatis aku harus ikut. Nah udah akhirnya daftar, ya kejadiannya kemarin itu. Akhirnya ternyata setelah nyobain seru sih. Ada perasaan yang saya nggak bisa gambarin gitu ya. Seru, ada rasa penasarannya, ada rasa kepuasannya. Terus ternyata training sama race itu feel-nya jauh banget bedanya. Jadi sama anak-anak, wah next apa lagi nih, kita coba komitmen yuk, kita cari coach yuk, mungkin kita seriusin olahraga ini, siapa tahu nanti kita bisa 21 kilo atau full maraton sekalian gitu, siapa tahu kan gitu. Anak-anak pada semangatnya begitu. Aku sih masih gitu ya, kayak ngerasain 21 kilo jauh banget itu, apalagi 42. Tapi ya nggak tahu ya, aku nggak bisa bilang nggak akan mungkin terjadi karena sebelumnya aku yang dari skeptik tentang olahraga lari sekarang akhirnya jadi lari gitu. Kita nggak tahu nanti tahun depan mungkin atau 2 tahun lagi saya udah siap, mungkin akan mencoba. Kan jadi momen pertama juga ya kemarin? Iya, pertama ikut race gitu. Kalau lari 10 kilonya udah setiap Sabtu itu saya juga udah mulai terbiasa gitu dengan jarak segitu. Kemarin race, kalau race kan beda kan, biasanya orang punya target, pengen dapat waktu yang bagus, ngetes endurance selama ini kita latihan itu works apa enggak, kayak gitu-gitu. Dan ternyata seru. Terakhir Pak Dika,
malah bertukar jiwa sama Bu Usi malah nemenin kemarin. Iya, karena dia cedera, harusnya dia lari bareng sama aku. Makanya kemarin tuh sempat ngiring, lihat Edo sama Hesti lari, terus finishnya gandengan bareng gitu sambil bikin konten. Aku nggak bisa. Niatnya udah begitu tuh. Nanti kita finish bareng ya, kita gandengan apa. Udah mikirnya udah begitu. Nanti kan banyak fotografer ntar gitu. Wah, udah planningnya udah begitu, gagal. Tapi dia cuman cheering aja di garis finish gitu. Ada kata-kata nggak sih Pak Dika cedera juga gitu? Mengalasnya seperti apa? Iya, apalagi Udah sempat melewati beberapa kali cedera karena kan memang ternyata lari nggak sekedar lari ada tekniknya sama gitu. Dan harus latihan, harus tahu formnya yang benar. Awal-awal aku lari langsung cedera, ya ankle lah, ya lutut lah, karena nggak terbiasa lari, terus kakinya dipaksa untuk melakukan aktivitas yang monoton terus menerus dengan jarak yang cukup jauh, intensitas cukup tinggi. Awal-awal cedera, tapi dari cedera itu akhirnya belajar. Oh, benerin formnya begini. Terus komunitasnya USI kan udah banyak teman-teman yang jauh lebih senior bahkan daripada USI yang suka ngasih info jangan salah pilih sepatu dan lain-lain gitu. oh, jadi efek yang benar-benar apa buat kesehatan juga nggak sih Pak? Ini Iya, itu targetnya ya. Itu targetnya. Jadi dari ulang tahun saya tahun lalu, saya udah komitmen sama diri sendiri. Jadi salah satu bentuk kado buat saya adalah saya mau seriusin olahraga gitu. Makanya aktivitas saya mulai banyak di olahraga. Mulai dari lari, mulai gym, sekarang coba padel, golf masih saya jalanin. Jadi mulai mencoba sayang sama diri sendiri, nggak pengen jadi orang yang nantinya tua ngerepotin orang lain gitu, pengennya tetap sehat, apalagi anak saya juga masih kecil-kecil, pengennya punya umur yang panjang lah untuk nemenin mereka. Ya siapa tahu dengan saya investasi ke kesehatan, nantinya ini bagus buat saya ke depannya. Gitu. kedepannya ada kemungkinan akan lari bareng juga sama. Pengennya begitu karena yang kemarin gagal, jadi mungkin kita akan cari momen yang pas untuk bisa lari bareng. Tuh. Ya, thank you.